Suami istri ini lagi ada di sebuah klinik perawatan kecantikan. Tapi ini bukan tempat biasa, guys. Di sini wanita yang tubuhnya gemuk bisa berubah jadi kurus secara instan. Nah, si istri udah masuk tuh. Suaminya yang penasaran akhirnya ikut lihat juga ke dalam. Di situ istrinya dan wanita-wanita lainnya udah mau mulai perawatannya. Pertama-tama mereka semua disuruh berendam di dalam kolam yang udah diisi ramuan khusus. Terus mereka diputar-putar gini dong, kayak adonan kue. Si suami sampai heran. Ada juga nih wanita-wanita yang gak sanggup ngejalanin perawatan ekstrim itu, malah kabur dan makan kue dong. Nah, perawatan di dalam masih lanjut terus. Dengan cepat, wanita-wanita itu udah berubah jadi kurus. Sebagian udah keluar nih, tubuhnya jadi langsing-langsing. Sampai akhirnya si istri keluar juga, tapi tubuhnya masih sama. Ternyata di dalam perawatannya gagal. Eits, tapi wanita itu justru jadi percaya diri guys sama penampilannya saat ini. Dan beruntung, dia punya suami yang baik nih, yang nerima dia apa adanya. Pria ini ngeliat di jalan ada polisi yang pakai motor keren. Terus dia tuh pakai kursi roda guys. Dia malah sosokan dong pengen balapan sama motornya si polisi. Tapi kursi roda kan geraknya lama. Dia malah kesenggol tuh jadi gagal deh. Pria ini gak nyerah. Besoknya dia tungguin tuh si polisi dan motornya. Ternyata dia ngelempar tali dong ke motornya si polisi. Maksudnya biar dia ngikut. Sayangnya yang ada justru dia malah terguling jatuh guys. Nah, keesokan harinya lagi si polisi ngira pria kursi roda itu udah nyerah. Ternyata enggak. Bahkan kali ini kursi rodanya udah dia modif. Dia bisa meluncur kencang sampai mukanya si polisi jadi cemong karena kena asap. Marah dong dia. Pria kursi roda itu dikejar, tapi ternyata dia punya kemampuan roket. Masalahnya roketnya nggak cuma maju ke depan, tapi terbang ke atas. Terus roketnya jatuh ke arah si polisi yang nggak sempet kemana-mana. Mereka berdua berakhir di rumah sakit guys. Udah pincang begini, tetep dong pria ini masih ngajak balapan pakai kasurnya, nggak kapok-kapok tuh ya. Rumah mewah ini menyimpan misteri yang mengerikan guys. Di situ tinggal seorang bangsawan yang suka minum darah kelinci. Dan di hari itu udah dateng nih kelinci baru yang bakal diolah jadi minuman. Asistennya si bangsawan langsung ngebawa kelinci itu ke ruangan belakang. Di situ terkurung seorang kakek yang ahli membuat minuman. Dia dikurung dan dipaksa bikin minuman dari kelinci. Padahal dia tuh suka kelinci. Kakek ini sebenarnya nggak tega, tapi kalau nggak ngelakuin perintahnya si bangsawan, dia yang bakal kena. Sementara ini minumannya udah habis. Gelas itu harus diisi lagi pakai darah kelinci. Stok mereka udah nggak ada nih. Si bangsawan udah mulai ngamuk. Ternyata si kakek udah nyiptain alat khusus. Alat ini bisa bikin darahnya si kelinci keluar pas nari-nari kayak gini. Soalnya udah gak ada pilihan guys. Seenggaknya si kakek pengen bikin kelinci itu mati dengan senang, gak terlalu tersiksa. Sedihnya ini bakal berlanjut terus karena si bangsawan gak bisa berhenti minum darah kelinci. Anak cewek ini main ke padang rumput ilalang yang tinggi. Awalnya dia cuma jalan di pinggir, tapi dia penasaran banget pengen masuk ke tengah. Jadi dia jalan tuh ke dalam, dan rumput ilalang itu tinggi-tinggi banget guys. Dia sampai gak kelihatan. Udah gitu ada burung gagak yang ngagetin dia, tapi bukannya balik, dia malah masuk makin dalam. Terus dia lagi asik metikin rumput ilalangnya. Tanpa dia sadari, di balik sana ada monster jahat yang ngincer dia. Dan gak lama monster itu udah ada tepat di belakangnya. Anak cewek ini berusaha kabur. Dia lari terus. Tapi karena rumput ilalangnya tinggi, dia jadi nggak tahu arah jalan balik. Monster itu terus ngejar dan sialnya dia terjatuh. Anak ini nggak bisa kabur kemana-mana lagi guys. Dia jadi santapan monster yang lapar itu. Dan nggak ada satupun orang yang tahu soal kejadian mengerikan ini karena semuanya tersembunyi di balik rumput ilalang yang tinggi. Pria jahat ini habis menghabisi nyawa orang dan mau dia kubur nih di hutan biar nggak ada yang tahu. Tapi pas dia mulai ngegali tanahnya, dia kaget banget ngeliat ada kayak bayangan orang. Langsung buru-buru dia senterin dan ternyata itu bukan orang guys, cuma pohon. Nah ini yang bikin dia kaget. Bungkusan mayat tadi hilang dan ternyata ada yang narik. Dikejar dong sama pria itu, dia lari terus. Tapi tanpa sadar dia tergelincir sampai jatuh ngegelinding. Terus pria ini makin kaget karena di hadapannya ada pohon yang bergerak. Dia nggak bisa kabur kemana-mana dan pria jahat itu dimakan sama pohonnya. Cowok ini punya sebuah kulkas yang udah tua, tapi kulkas itu udah mulai rusak nih guys pintunya. Bahkan pas mau dibenerin, gagang pintunya malah copot. Cowok itu langsung pergi sambil bawa majalah yang ada iklan model kulkas terbaru. Kulkas yang lama ini jadi sedih. Dia akhirnya coba menghibur diri dengan pergi keluar. Tapi di jalan, dia justru malah ngeliat kulkas-kulkas model terbaru ini. Keren banget. Dia jadi minder dan dia diketawain karena pintunya copot-copot. Nah, cowok ini ternyata udah balik ke rumah. Terus
dia panik banget ngeliat kulkasnya nggak ada. Udah gitu kulkas ini ngeliat nasib kulkas lama yang dibuang jadi rongsokan gini, dia nggak mau. Kulkas rusak ini akhirnya jalan terus sampai ke tempat pembuangan. Dia sedih banget, apalagi pas ngeliat foto kenangan sama pemiliknya itu. Ternyata si cowok nyusulin. Terus cowok ini bilang dia tuh pergi bukan untuk ganti kulkas, tapi dia cuma beli gagang pintu yang baru nih. Sekarang udah bener deh pintunya. Untung si cowok setia ya sama kulkasnya. Anak cowok ini punya saudara perempuan yang berprestasi banget. Pialanya ada banyak, sementara dia belum pernah menang lomba apapun. Tapi hari itu dia coba-coba mau ikut pertandingan kungfu kayak si cewek. Di jalan dia perhatiin ayahnya tuh sayang banget sama anak perempuannya yang berprestasi ini. Dan seperti biasa si cewek menang di lomba kungfunya. Dia dapet piala yang besar. Ayahnya bangga banget tuh di foto-foto. Terus tiba nih giliran cowok ini maju, tapi si ayah kayak gak peduli. Dan di depan para juri, cowok ini nampilin kemampuannya yang terbaik. Tapi dia hilang fokus pas ngeliat ayahnya gak merhatiin penampilannya sama sekali, malah sibuk sama handphonenya. Untung dia cepet balik fokus nih. Dia lanjutin gerakan kungfunya lagi. Walau gak sempurna, tapi akhirnya dia berhasil dapetin penghargaan juga. Dia berharap ayahnya bangga, tapi lagi-lagi si ayah malah sibuk nerima telepon. Cowok ini kecewa sih, tapi dia gak iri kok sama saudara perempuannya, karena dia udah berusaha ngasih yang terbaik semampunya. Ada dua kucing yang suka nyolong susu nih di istana raja. Pas mereka mau kabur, kucing ini ngedengar ternyata si raja lagi pengen melihara kucing. Kebetulan banget, dia kan pengen hidup enak. Ya udah dia muncul di depan si raja, dan raja itu ngira ini pemberian dari Tuhan. Si raja janji kemanapun dia pergi, kucing itu bakal selalu ikut. Terpaksa kucingnya satu lagi akhirnya pulang sendiri. Dia juga harus susah payah cari makanan untuk anak-anak kucing. Sementara si kucing raja seneng nih bisa makan enak sepuasnya. Terus kucing ini juga ngeliat pas si kucing raja lagi keliling, hidupnya enak banget. Jadi dia samperin tuh ke istana itu. Terus dia protes dong, curang banget kucing ini senang-senang sendiri. Si kucing raja berubah jadi baik. Bahkan dia ngasih tatanya dong ke kucing yang ini, biar ngerasain jadi kucing raja juga katanya. Terus dia langsung pergi dan kucing ini yang ngegantiin posisinya. Gak lama dia dipanggil sama pengawal. Ternyata si rajanya tuh baru aja meninggal guys. Dan raja itu kan udah janji kemanapun dia pergi kucingnya bakal ikut. Jadinya kucing ini deh yang dimasukin ke peti. Duh, sial banget ya nasibnya. Cewek ini kesel karena ibunya bawel nelpon-nelpon terus, makanya nggak diangkat nih. Sekarang dia ngekos guys. Cewek ini tinggalnya udah pisah sama ibunya. Karena sendirian, dia kesepian dan jadi inget masa kecilnya dulu. Dia tuh deket banget sama ibunya, dan tiap sedih, si ibu selalu ngebawain dia selimut kesayangannya ini. Pas remaja juga sama guys. Tiap sedih, si ibu selalu ada di deket anaknya. Tapi pas dikasih selimut kesayangannya dulu, dia udah nggak mau. Dia kan udah gede, gak butuh selimut kayak gitu lagi. Waktu berlalu dan cewek ini lagi ngeberesin barang-barangnya untuk dia bawa ke kosannya nih. Dan lagi-lagi ibunya ngingetin biar selimut ini dibawa, tapi anak itu bilang gak perlu. Nah sekarang pas dia beresin barang-barangnya, dia kesepian. Dia nyesel, cewek ini butuh selimutnya. Ternyata selimut itu tetap dibawain dong sama ibunya. Selimut itu ngingetin cewek ini sama pelukan hangat ibunya. Dia jadi rindu dan sadar kalau dia salah. Jadi dia telepon dan minta maaf ke ibunya. Ada seekor anjing yang tugasnya ngedampingin seorang nenek yang udah gak bisa ngeliat guys. Nah mereka lagi nunggu nih mau nyebrang. Si nenek bawa tas dan di dalam tasnya itu ada bola merah. Anjing itu gak tahan, dia penasaran banget sama bolanya, jadi dia ambil. Pas dia taruh kayak gini, ada mobil yang lewat, bolanya keikut terbang. Padahal jalannya tuh lagi rame, tapi anjingnya nekat aja ngebawa si nenek ngejar bola itu. Dia bikin kekacauan di jalan raya, dan si nenek yang gak tahu karena dia gak bisa ngeliat kan. Anjingnya terus ngejar bola itu sampai menggelinding dan hampir masuk ke dalam got guys. Si nenek dia tinggalin dan gawat nih ada truk yang melintas kencang. Anjing itu bingung mau ngambil bolanya atau nyelamatin si nenek ya. Tapi akhirnya dia milih nolongin si nenek kok. Walau ya semuanya jadi berantakan kayak gini. Terus pas mereka mau nyebrang lagi nih, anjing itu ngeliat truk yang isinya bola merah kesukaannya. Udah gak tahan pengen dikejar lagi. Gimana tuh ya?